Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabar Bu Sri hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, Pak. Pak Said sendiri gimana ini kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik dan sehat Bu untuk hari ini. Eh, Sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nggih, Boleh ya? iya, Pak. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Eh, Baik Bu, pada coaching kali ini saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana tanggapan coachee atas pertanyaan yang diberikan oleh coach serta kesesuaian prinsip coaching di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu, Bu. Iya, Pak. Oke, pertanyaan pertama nih, Bu. Eh, Nggih. yang ingin saya tanyakan ya, Bu, kompetensi inti coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Nggih, baik, Pak. Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini, nggih, Pak. Yang pertama mungkin kehadiran penuh atau presence. Iya, Kemudian mendengarkan ah, aktif dan yang iya, terakhir memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu, Pak. iya. Ini kemudian pertanyaan kedua ya, Bu. Kompetensi inti mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Oke, untuk kompetensi inti yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu mungkin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Mungkin itu. Iya. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya, Bu. Indikator apa yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nanti, Bu? Yang saya inginkan gitu, Pak, saya menginginkan coach saya itu nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan saat coaching nanti ya, Pak, itu si coach Iya. bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya gitu, Pak. Oke, Bu. Demikian dulu ya, Bu, percakapan pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching kepada coachee. Semoga apa yang Ibu harapkan saat coaching nanti dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya. Gitu ya, Bu Sri. Yeah, terima kasih, Pak. Hai Bu Sri, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Ada apa ini, Bu Hikmah? Tumben ingin mengajak ngobrol-ngobrol ini malam ini. Iya, begini Bu Sri, saya ingin curhat Bu. Ya sekedar untuk mengeluarkan unek-unek saya sih. Oh, mau curhat gitu ya, Bu. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa membantu ya, Bu. Nah, kira-kira apa ini, Bu Hikmah, yang ingin Bu Hikmah dapatkan dari perbincangan kita hari ini, Bu? Begini Bu Sri, saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi pada saat ini Bu. Oke, jadi Bu Hikmah ingin mendapatkan solusi begitu ya. Memangnya ada permasalahan apa ini, Bu? Begini Bu Sri, saya itu akhir-akhir ini kok merasa sibuk sekali ya, sehingga kadang membuat saya hampir stres Bu. Dari pagi sampai malam kok kayaknya nggak ada habisnya ini pekerjaan saya ini, kesibukan saya ini. Oh, jadi Bu Hikmah sibuk ini ya. Bisa dijelaskan, Bu, sibuk yang seperti apa ini kesibukannya, Bu? Begini Bu Sri kan juga tahu ya kalau saya itu sedang mengikuti diklat calon guru penggerak. Jadi ya saya itu merasa kesibukan saya itu jadi semakin bertambah Bu. Kalau pagi saya harus ngajar, terus belum lanjut mengerjakan tugas-tugas dari LMS, belum lagi kalau saya sudah di rumah itu kan juga saya menjadi seorang ibu ya. Saya juga harus memperhatikan anak-anak saya. Jadi semua itu membuat saya hampir
stres gitu loh, Bu. Oke, baik. Tadi Bu Hikmah bilang kalau Ibu ini hampir merasa stres, betul begitu, Bu? Iya, betul, Bu Sri. Nah, taunya Bu Hikmah hampir stres itu bagaimana, Bu? Bisa dijelaskan lebih lanjut mungkin? Bu, iya, kadang itu gini, kalau saya lagi ngajar itu ya, Bu, saya itu kepikiran tugas yang ada di LMS karena belum selesai begitu. Akhirnya saya juga jadi kurang fokus untuk menjelaskan ke anak-anak, mengajarnya kurang fokus. Belum lagi nanti kalau pada saat saya itu mengerjakan LMS, saya juga kurang fokus juga karena pada waktu di rumah itu anak-anak kan ya mengganggu saya gitu. Sebetulnya sih ya kurang tidak mengganggu, mereka juga butuh perhatian saya ya. Iya. Jadi saya itu kadang emosi sendiri marah-marah ke anak. Nah, itu kan saya jadi stres akhirnya, Bu. Bingung begitu. Bagaimana menghadapi situasi semacam ini, Bu Sri? Oke, jadi tadi Bu Hikmah mengatakan bahwa Bu Hikmah itu harus mengajar di sekolah, sementara itu Bu Hikmah juga sedang mengikuti diklat guru penggerak begitu ya, yang tugasnya memang banyak. Namun di sisi lain Bu Hikmah ini juga seorang ibu yang harus memperhatikan anak-anaknya. Nah, kira-kira nih Bu, dari ketiga peran tadi yang Ibu sebutkan, menurut Bu Hikmah yang lebih penting, yang mana yang lebih penting ini Bu? Kalau ditanya lebih penting yang mana, bagi saya ketiganya itu penting, Bu Sri. Karena mengajar juga menjadi kewajiban saya, sedangkan eh, di rumah memperhatikan anak-anak juga menjadi kewajiban saya juga. Sedangkan mengikuti diklat guru penggerak itu juga demi masa depan saya juga kan, Bu Sri. Jadi tidak bisa saya memilih salah satunya. Jadi ya semuanya penting bagi saya. Jadi ketiganya penting ya Bu ya. Baik, kalau begitu mestinya Ibu kan harus tahu ya kapan Bu Hikmah ini harus berperan jadi guru, kapan harus belajar begitu. Kemudian kapan harus jadi ibu untuk anak-anaknya. Nah, kapan ini Bu peran-peran tersebut dijalankan? Ya, jelas saya tahu ya, Bu ya. Saya ngajar itu waktu pagi, sedangkan terus biasanya habis ngajar itu saya baru mengerjakan tugas-tugas LMS. Nah, baru kalau saya di rumah, saya itu jadi ibu rumah tangga, Bu Sri, sama anak-anak begitu. Oke, baik. Lalu ada kendala atau tidak Bu saat Bu Hikmah menjalankan ketiga peran tersebut? Tentunya ada ya, Bu Sri ya. Kadang itu kalau saya nggak bisa ngatur waktu, harusnya saya ngajar itu malah ngerjain LMS. Atau pas waktunya ngerjain LMS, itu malah saya itu ada kegiatan di luar, rakor atau dan sebagainya. Pas di rumah juga ini harusnya sama anak-anak, juga sibuk buka laptop. Nah, itu Bu Sri yang kadang buat saya itu bingung, stres gitu. Bagaimana yang harus saya kerjakan dulu. Oke, baik. Jadi Bu Hikmah memiliki kendala, kadang Ibu masih belum bisa mengatur waktu gitu nggih Bu? Antara harus jadi guru, harus belajar dan jadi ibu. Ya, benar Bu Sri. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau begitu, kira-kira apa yang bisa dilakukan agar kendala-kendala yang Bu Hikmah sebutkan tadi tidak terjadi lagi, Bu? Sebenarnya simpel ya Bu Sri, karena tadi saya itu tidak bisa bagi waktu, berarti biar tidak terjadi seperti itu lagi ya saya harus pandai-pandai membagi waktu, mengatur waktu mungkin ya Bu. Mungkin saya harus lebih disiplin kali ya. Disiplin ya Bu. Nah Bu Hikmah itu kan tadi sudah menemukan solusi kalau Bu Hikmah harus disiplin dalam membagi waktu, begitu ya? Iya, iya Bu, benar. Nah sekarang apa ini rencana Bu Hikmah agar bisa disiplin dan bisa membagi waktu dengan baik? Apa ya Bu ya? Mungkin saya bisa membuat jadwal kegiatan Bu sehari-hari seperti anak-anak SD itu. Jadi pukul 7 sampai jam 12 saya bisa mengajar. Nanti pukul 12 sampai pukul
14 saya mengerjakan tugas LMS. Selanjutnya saya bisa pulang Bu jam 14.30 sampai 20.30. Itu waktu bareng anak-anak ya. Nah, kalau nanti anak-anak sudah tidur, baru saya lanjut lagi mengerjakan LMS yang belum selesai, seperti itu, Bu. Nanti jadwal itu saya akan tulis di kertas jadwal kegiatan saya dari bangun tidur sampai tidur lagi deh, Bu. Terus biar nggak lupa nanti saya akan masangnya itu saya pasang di kamar atau di meja kerja dan di buku-buku agenda saya. Oh gitu, nggih. Bagus ya Bu, kalau kita membuat jadwal semacam itu. Lalu apalagi Bu selain membuat jadwal tersebut? Ada lagi yang bisa Ya, dilakukan mungkin Bu? ya. Selain membuat jadwal ini Bu Sri, nanti saya bisa pasang alarm di HP ya. Kan bisa itu saya setting kalendernya dengan waktunya. Pukul berapa saya harus ngajar, terus jam berapa saya harus mengerjakan tugas dan bermain sama anak-anak. Kalau yang sering saya lakukan itu kan di saat ngajar nanti keterusan itu Bu. Jadi saya bisa menyeting di jam alarm untuk mengingatkan saya. Oh, nggih, bagus itu Bu. Nggih, lalu kapan ini Bu kira-kira Bu Hikmah akan membuat jadwal dan memasang alarm itu Bu? Besok mungkin Bu akan segera saya buat. Nanti saya tempel di dinding kamar, di meja kelas atau meja kantor Bu. Kira-kira sampai kapan ini jadwalnya akan digunakan? Bu Hikmah akan menggunakan jadwal ini kira-kira sampai kapan Bu? Saya itu akan saya buat besok ya Bu ya jadwalnya. Jadi berarti lusa akan saya mulai untuk saya terapkan. Dan saya akan gunakan terus itu jadwal Bu. Sampai nanti saya bisa disiplin dengan peran dan tugas saya. Dan saya terbiasa tanpa harus membaca jadwal tersebut. Begitu, oke baik. Terus Bu Hikmah bisa mengetahui rencana ini akan berhasil dari mana Bu? Ya, kalau saya sudah tidak keteteran lagi dengan LMS, Bu. Terus saya juga bisa fokus ngajar dan bisa mendampingi anak-anak tanpa marah-marah. Berarti apa yang saya lakukan itu sudah sesuai sudah berhasil, Pak. Bu? Oke baik. Lalu kira-kira nih Bu, siapa nih yang bisa mengawasi Bu Hikmah dalam melaksanakan jadwal yang sudah dibuat tadi? Nanti jangan-jangan Bu Hikmah tidak bisa menepatinya dan akhirnya terbengkalai lagi. Gimana itu Bu? Gini Bu Sri, mungkin saya nanti akan meminta Pak Imron, dia itu rekan sejawat saya. Saya akan memintanya untuk mengingatkan saya dalam mengerjakan tugas LMS saat di sekolah ya. Jadi nanti Pak Imron saya suruh untuk mengingatkan saya, Bu. Oke baik, ada Pak Imron ya Bu ya. Itu kan di Ya. sekolah ya Bu. Nah kalau di rumah ini siapa Bu yang bisa memantau Bu Hikmah? Ya nanti saya akan meminta bantuan dari suami saya, Bu, untuk mengingatkan saya tentang jadwal yang akan saya lakukan atau juga minta tolong kepada suami untuk menghandle anak-anak kalau saya lagi mengerjakan tugas, Bu. Oke. Baik. Jadi Bu Hikmah nanti akan diawasi oleh Pak Imron begitu di sekolah. Kemudian ada suami dan orang tua ya kalau di rumah. Nggih Bu, agar Bu Hikmah bisa berhasil dalam mengatur waktu. Begitu nggih? Iya, betul, Bu. Nah, terus nanti bagaimana ini Bu? Taunya Bu Hikmah sudah berhasil disiplin. Dari mana Bu taunya? Ya, ini kan Bu Sri juga calon guru penggerak ya, teman sekelompok saya juga. Nanti Bu Sri bisa saya minta tolong Bu Sri deh untuk bantu memantau tugas-tugas saya di LMS, Bu. Kalau belum hijau, sudah dudetnya, tolong saya diberitahu dan kalau sudah tepat waktu berarti saya sudah berhasil Bu ini Bu. Oh, nggih ya Bu. Baik. Nanti minggu depan ya Bu, saya akan bantu memantau perkembangannya.
Oke Bu, terima kasih ya sudah membantu saya. Saya sudah lega ini Bu, saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya pada malam hari ini. Sudah plong rasanya Bu, hati saya. Ya, sama-sama Bu Hikmah. Alhamdulillah ya sudah bisa menemukan solusinya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar Bu ya, dan semoga sukses Bu Hikmah. Amin. Terima kasih Bu Sri, sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa. Bu Sri, tadi kan sudah melakukan coaching dengan Bu Laili ya. Ya Pak, Alhamdulillah sudah. Eh, Alhamdulillah sebelum penutupan ya Bu, saya akan bertanya beberapa pertanyaan Ibu pasca observasi yang Ibu lakukan tadi. Ya, iya Pak, monggo silahkan. Pertanyaan pertama nih Bu, apa yang sudah Bu Sri lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Ya, baik. Pada proses coaching yang tadi sudah saya lakukan, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya Pak. Sudah Ya. menentukan tujuan, kemudian Heeh. mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab dari si coach, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk bisa menceritakan permasalahannya dan bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dari permasalahan tersebut, gitu Pak. Baik Bu Sri, menurut saya tadi Bu sebagai observer, Ibu tadi saat proses coaching yang Ibu lakukan dengan Kuci sudah berjalan dengan baik Bu. Dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Koji bisa terbuka untuk bercerita permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Kuci. Serta coaching yang dilakukan tadi sudah sesuai dengan prinsip Kuci. Eh, dengan sesuai dengan prinsip coaching, Bu. Pertanyaan terakhir ya, Bu, ini. Nggih Pak. Bu Sri, kompetisi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, Bu? Nggih, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Pak, saya bisa lebih memahami lagi proses coaching dengan alur tirta dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga saya bisa menggali coach untuk dapat bercerita mengenai permasalahannya dan bisa menemukan solusinya, sehingga saya nantinya dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi Pak untuk coaching-coaching berikutnya. Baik Bu Sri, semoga kedepannya kita semua bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu. Oke Pak, terima kasih. Demikian Bu Sri, observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Sri.